berkenaan dengan judul pembelajaran yaitu mengenai entrepreneur. Pertama, saya ingin menyampaikan salam kepada kita semua dan bersyukur atas apa yang telah ada pada hari ini. Kita masih dalam lindungan Allah SWT dan tetap semangat dalam kondisi yang sebagaimana kita ketahui dalam bencana COVID-19 ini banyak hal-hal yang masih dapat kita lakukan dan kita sudah mulai membiasakan diri dengan kondisi yang ada sekarang. Ibarat kata, kalau masih banyak kawan-kawan mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak normal. Tetapi lama-kelamaan ini menjadi suatu kebiasaan, kita menuju ke arah new normal. New normal itu bahasa entrepreneur. New normal di mana kita harus terbiasa bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini, kita tidak bisa menunggu bahwa kita tidak bisa melakukan suatu aktivitas. Kebiasaan-kebiasaan kita yang lalu tentunya sudah harus banyak berubah. Dengan sesuatu dan kondisi dan lain halnya, sesuatu dan lain halnya harus kita lakukan sebagaimana mestinya, mengingat kalau kita terus bertahan terus tidak melakukan sesuatu dalam kondisi yang seperti sekarang ini, tentunya lama kelamaan kita akan kehabisan tenaga, kehabisan modal dan lain sebagainya. Makanya saya sampaikan tadi, kita mengarah kepada new normal, suatu kondisi normal yang baru. Yang mana kalau kita terus melakukan hal ini, kita akan terbiasa dengan sesuatu yang baru ini. Saya ambil contoh, pakai masker, terus jaga jarak, selalu cuci tangan. Sekalipun selalu cuci tangan ini adalah kebiasaan yang memang sudah lama. Tetapi tidak bisa tidak. Dalam posisi tawaran seperti ini, bagaimanapun juga kita harus berusaha untuk terbiasa dengan kegiatan-kegiatan ataupun kondisi yang mengarah kepada bentuk suatu kenormalan yang akan kita jalankan. Tetapi kita tetap berusaha kembali seperti sedia kala. Namun itu saya rasa akan butuh waktu dan usaha yang keras. Tapi lantas kita tidak bisa melakukan apa-apa sehingga nanti lambat laun waktu kita habis, peluang kita habis dan lain sebagainya, termasuk modal habis. Nah, ini bagian dari entrepreneur. Baik, saya akan memulai. Kita lihat slide. Entrepreneur ini bukan sesuatu hal yang baru, tetapi harus mutlak memang harus kita lakukan, mengingat entrepreneur ini adalah suatu karakter yang memang harus tumbuh dan harus kita jalankan. Dan ini merupakan suatu kebiasaan yang memang terus dilakukan oleh beberapa orang, dan tentunya suatu karakter ini akan menjadi suatu kebiasaan, dan kebiasaan ini tentunya akan menjadi bagian hidupnya dalam meniti entah itu karir dan lain sebagainya. Banyak orang belum paham sejauh mana entrepreneur itu berjalan sesuai dengan kondisi kehidupannya, di mana entrepreneur ini betul-betul sudah menjadikan bagian hidup dari orang tersebut. Sebentar, ini slide-nya agak ini ya.
Jadi saya mulai aja sambil nanti ini kan slide-nya. Entrepreneur itu adalah kemampuan berpikir seseorang yang terus mengembangkan kreativitasnya, perilaku inovatif dia sebagai salah satu penggerak dan strategi untuk mencapai suatu tujuan dalam menghadapi tantangan hidupnya. Entrepreneur memang dimiliki semua orang. Namun kadar seseorang dengan yang lainnya tentunya akan sangat berbeda karena ini sangat terbatas, tergantung pengasahannya, tergantung kebiasaannya, dan tergantung daripada pengalaman hidupnya. Makanya entrepreneur tidak hanya dapat kita hanya berencana dengan suatu kata-kata, tetapi ini adalah bentuk daripada suatu perbuatan yang langsung merealisasikan dan mengimplementasikan dirinya untuk dapat berkarya, untuk dapat berbuat sesuatu. Dia akan berhasil dan terus berhasil karena kebiasaannya. Saya ambil contoh. Dalam masa kehidupan seperti sekarang, di mana kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, ini mengasah seorang entrepreneur untuk bertahan baik dalam usahanya maupun dalam bisnis ataupun dalam pekerjaan maupun dalam kegiatannya sehari-hari. Seorang entrepreneur itu pasti sudah terasah kemampuannya untuk menghadapi segala suatu bentuk tantangan yang dia hadapi. Dalam pandemi COVID-19 ini, coba kita lihat. Sementara orang berkiprah dengan suatu kebiasaannya, kita ambil contoh misalnya seorang penjahit. Penjahit baju yang sudah terbiasa dengan segala sesuatunya, dia mengambil suatu kebiasaannya membuat baju, namun karena pandemi COVID-19, mungkin bajunya tidak laku. Apa yang dia jahit tidak laku. Tetapi sebagai seorang entrepreneur, dengan cepat, dan karena inovasinya dan kreativitasnya, dia bisa membaca peluang. Opportunity yang ada pada masa pandemi ini, langsung dia dapati. Apa yang dia lakukan? Dia mengalihkan produknya dari pakaian jadi menjadi masker. Dia berlomba-lomba membuat masker. Atau membuat APD, alat pelindung diri, berupa baju dan lain sebagainya. Nah, ini tidak serta-merta pikiran ataupun ide yang seperti ini timbul dan muncul begitu saja. Tentunya kebiasaan-kebiasaan seperti ini sudah tumbuh dari jiwa seorang entrepreneur yang sudah terbiasa dengan segala tantangannya, yang sudah terbiasa dengan segala pengalaman hidupnya, dan terasah sehingga dia cepat memutuskan sesuatu agar apa yang lanjuti itu dapat mengatasi kondisi dan keadaan. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, jiwa-jiwa seperti ini adalah jiwa-jiwa yang dimiliki oleh seorang entrepreneur. Tidak dibilang gampang, dia tidak gampang. Tetapi dia dibilang susah, entrepreneur juga tidak susah. Karena ini adalah suatu pengembangan diri yang diasah bukan saja sejak dia belajar jadi siswa, tetapi memang sudah menjadi karakter dan kebiasaan dia sejak kecil. Kita biasa melihat seorang bayi dengan lincahnya, bagaimana dia bisa merayu orang tuanya untuk mendapatkan sesuatu dengan segala strategi. Termasuk strategi tangisan, termasuk strategi ingin mendapatkan perhatian, berolah-olah dirinya, membuat suatu kelucuan,
sehingga orang tuanya menjadi senang dan dia menjadi perhatian banyak orang. Itu adalah bagian daripada entrepreneur. Nah, pengasahannya ya sekolah, SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Jadi entrepreneur tidak datang serta-merta begitu saja, tapi perlu penambahan sentuhan, dan yang paling terpenting di sini adalah bagaimana pengembangan entrepreneur ini berasal daripada pengalaman-pengalaman yang didapati oleh seseorang, baik terhadap dirinya maupun pengalaman mereka dalam menghadapi ujian-ujian dalam melaksanakan tugas ataupun pekerjaan. Nah, apa ciri-ciri entrepreneur tersebut? Seorang entrepreneur yang pertama sekali adalah orang yang kreatif, inovatif, dan dia adalah seorang yang problem solver. Dia bisa keluar dari suatu hal yang suatu masalah. Ini sudah menjadi ciri khas. Dan yang lainnya adalah bagaimana seorang entrepreneur, ciri-ciri seorang entrepreneur itu adalah bisa membaca peluang atau opportunity. Seperti yang kita kisahkan tadi di depan, bahwa seorang penjahit, begitu dia dengan luasnya, dengan penuh inovasi, tanpa menunggu sesuatu, dia melihat peluang, dia merubah bisnisnya, dari tadinya hanya menjahit baju dan celana, dia bisa berkreasi untuk membuat APD dan berkreasi untuk membuat masker yang memang pada saat sekarang diperlukan. Apalagi misalnya kemampuan opportunity ini, di mana sekarang pasar dirubah. Ini mati. Bagaimana sekarang? Bagaimana pasar dirubah? Pasar merubah dirinya dari, karena dilarang tidak boleh berkumpul lebih dari 5 orang, harus menjaga jarak dan lain sebagainya. Seorang entrepreneur membaca peluang untuk mengembangkan pasar online. Coba bayangkan, bagaimana seorang entrepreneur terolah jiwanya, terolah pikirannya untuk mengembangkan pasar dengan online. Nah, ini kan sangat luar biasa. Bahkan pemerintah pun sudah mulai mengelola itu. Dari bisnis yang biasa saja, kafe-kafe buka karena ada peraturan tidak boleh mengumpul lebih dari 5 orang, sehingga aturan ini dikemas dalam suatu kreativitas bahwa mereka tetap buka, tetapi tidak untuk orang yang makan di dalam kafe, tetapi menjual produk kafenya, menjual produk pasarnya di pasar melalui online. Dan ternyata ini sesuatu yang menarik. Makanya tadi saya sampaikan bahwa dalam pandemi COVID-19 ini, seorang entrepreneur itu dituntut untuk terus berusaha dan berinovasi dengan segala kreativitasnya. Dia merubah cara dan karakter dan mengedepankan perubahan gaya ini dengan hal-hal yang memang harus dilakukan dengan penuh kreativitas. Belum pernah terbayang oleh kita dulunya begitu dahsyat pasar online. Tetapi karena kondisi pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau orang didorong untuk melakukan pasar secara online. Pasar secara online ini akan mengurangi resiko orang terdampak daripada COVID-19. Ini sesuatu hal yang sangat perlu suatu inovasi, yang mana mungkin nanti suatu saat pasar online ini akan terus berkembang dan berkembang,
menuju kepada suatu kesempurnaan, sehingga pasar online ini nanti adalah suatu kebutuhan, suatu need yang memang mutlak harus dipenuhi oleh masyarakat. Jadi di sini lagi-lagi ciri-ciri seorang entrepreneur muncul sifatnya, yaitu mampu menemukan opportunity tadi. Yang kedua, yang berikutnya adalah ciri-ciri entrepreneur ini, orang yang memiliki semangat, sifat dan perilaku, serta kemampuan untuk mencari dan menciptakan produk. Dalam benak kita sekarang, di dalam SMA kan ada kurikulum bisnis, dan yang setiap tahun pasti ada pameran yang dimana pameran tersebut menampilkan produk-produk dari para siswa kita. Di situ siswa diuji dan dilatih bagaimana para siswa sekarang sudah dicoba untuk dibangkitkan jiwa entrepreneurnya dan dicari terus kemampuan mereka untuk mengolah kreativitasnya dalam menciptakan suatu produk. Dan tentunya ini salah satu ciri-ciri seorang entrepreneur. Yang berikutnya adalah bagaimana seorang entrepreneur memiliki sifat keberanian. Sifat keberanian yang berani dalam hal ini mengambil suatu resiko. Resiko yang bersumber daripada kemampuannya sendiri. Nah, kalau misalnya dia sudah berani melakukan sesuatu, tentunya resiko sudah menjadi sesuatu yang dia alami setiap saat di mana dia mengambil keputusan. Tetapi jangan karena ada di situ kata-kata berani mengambil resiko tanpa melakukan sesuatu untuk mengulangi risikonya. Nah, seorang entrepreneur dia pasti tetap akan berusaha bagaimana dia berusaha untuk meminimais risiko tersebut. Sehingga apa yang dia ciptakan, hal baru yang dia kreasikan, itu betul-betul dapat memberikan sesuatu manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Tentunya dengan mengurangi segala risiko yang ada. Nah, idealnya apa yang dilakukan seorang entrepreneur tadi adalah yang seperti di dalam slide ini. Jadi kalau misalnya kita melihat suatu kegigihan orang, kesabaran orang, terus kita melihat sifat orang yang tidak cepat puas dengan hasil yang dicapai, terus dia bisa memaintain bagaimana dia menghadapi suatu kegagalan dengan jiwa yang pantang menyerah, bahasa kitanya ya tahan banting, memiliki kepemikiran kedewasaan, sikap kedewasaan yang lebih awal dan lain sebagainya. Memiliki sifat kedewasaan yang lebih awal ini, kemarin ada salah satu, saya lupa siswa SMA berapa yang pernah kontak dengan Bu Melati. Dia menjual pizza yang menurut saya coba enak, dan itu sudah dijual oleh yang bersangkutan. Saya lupa namanya siapa. Usianya baru 17 tahun. Tetapi dia sudah berusaha untuk belajar membuat suatu produk, dan produknya itu ya bukan produk yang asal-asalan. Bagi saya ini suatu produk yang sangat luar biasa dan bisa diterima oleh masyarakat. Di usianya yang 17 tahun,
kalau tidak salah dia akan ujian tahun ini, dia sudah memulai usahanya yang dia awali dengan niat yang pertama sekali adalah untuk mengisi waktu. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak terasa oleh yang bersangkutan. Sebetulnya jiwa entrepreneurnya sudah dia miliki. Nah, tentunya hal-hal seperti ini perlu diasah lagi dengan terus membuat suatu kreativitas ataupun inovasi, dan tentunya pengalaman-pengalaman dia dalam membuat produk ini akan menjadi ilmu yang sangat berharga bagi seorang yang ingin menumbuh kembangkan jiwa entrepreneurnya dalam berusaha. Maka ini ingin saya sampaikan di sini bahwa tidak ada batasan bagi seorang entrepreneur yang ingin memulai usahanya, sekalipun dia masih SMP sekalipun. Dengan hanya bermodalkan suatu handphone, dia bisa menjual produk yang mungkin bukan produk dia, tetapi dia menempatkan dirinya sebagai seorang marketing, seorang sales, tenaga penjual, yang dengan bermodalkan handphonenya, dia bisa meng-create produk tersebut agar laku untuk dijual. Mungkin seorang entrepreneur akan berbeda hasil penjualannya dengan orang yang biasa-biasa saja berjualan. Tentunya seorang entrepreneur memiliki perbedaan yang sangat signifikan antara orang yang biasa sebagai sales dengan seorang sales, tapi dia mempunyai jiwa entrepreneur yang sudah dimiliki sebelumnya. Hasil itu tentunya akan sangat berpengaruh dan berbeda, karena di samping dia memiliki jiwa-jiwa entrepreneur yang sudah disampaikan tadi di atas, dibandingkan dengan seorang sales yang memang biasa-biasa saja. Hal yang utama saja bisa membedakan seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur itu akan lebih happy dalam bekerja ketimbang seorang sales yang bekerja menjual produk yang sama, tetapi dengan gaya yang berbeda. Saya ambil contoh misalnya, seorang sales produk A dengan seorang entrepreneur yang menjual produk A juga, itu akan sangat berbeda ketika seorang sales yang tidak mempunyai jiwa entrepreneur menjadi terpaksa hanya karena dia tidak menyukai pekerjaan tersebut, dia terdorong hanya karena faktor dia ingin bekerja. Berbeda dengan seorang entrepreneur yang memang dia bekerja, ingin betul-betul bekerja, dan menyukai pekerjaan tersebut dengan hati yang gembira. Nah, ini sangat membedakan suatu ataupun gaya seseorang. Berbeda seorang entrepreneur dengan sales yang biasa-biasa saja. Maka di sini strategi membangun usaha salah satunya, coba kita lihat. Sebelum kita membuat suatu program, bagaimana program tersebut dibuat dalam planningnya, terus memilih bisnis dengan segala kreativitas dan inovasinya, dengan membuat sesuatu yang baru dan harus sangat berbeda dengan orang lain. Terus bagaimana mereka menerapkan bisnisnya, manajemen keuangannya yang tepat, dan lain sebagainya. Coba dilihat di sisi kanan, berlatih untuk menyenangkan hati pelanggan. Nah, ini salah satu bagaimana seorang jiwa entrepreneur tersebut dalam melaksanakan tugasnya harus selalu dengan senang hati. Makanya kalau seorang yang sudah memiliki jiwa entrepreneur yang cukup baik, tiada hari bagi dirinya tidak membuat hatinya bahagia.
hampir setiap harinya dia selalu bahagia dan hampir setiap harinya akan membuat bahagia orang lain. Nah, terlepas daripada itu semua, tentunya karakter seorang entrepreneur tidak terlepas daripada pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan seorang entrepreneur tersebut yang memang sudah terbentuk menjadi suatu karakter. Nah, ilmu yang dia dapat pada saat SMA, S1 dan lain sebagainya itu dengan sendirinya akan lebih mengasah dan menambah kemampuan dia untuk menjadi seorang entrepreneur. Saya coba menceritakan bagaimana dulu saya kuliah, tetapi dengan segala keterbatasan. Saya ambil contoh dulu. Ini tapi untuk berbagi pengalaman ya, bukan untuk bergaya-gayaan. Saya kuliah tamat SMA 2 itu, SMA 2 Pangkal Pinang, itu tahun 88. Cita-cita saya ingin menjadi seorang tentara. Bayangkan pada saat mau tes tentara tahun 88 tidak lulus, 89 tidak lulus, 90 tidak lulus, 91 tidak lulus. 2 kali ke Magelang. Apa yang saya lakukan semua saya rasa sudah dengan kerja keras. Coba bayangkan pada saat itu tahun 89 dan 90 itu ada kegiatan pada saat tes itu di bulan Ramadan. Tes jasmani saya ikuti di bulan Ramadan, sementara teman-teman lain tidak puasa. Saya tetap puasa. Sholat tahajud, sholat hajat, dan lain sebagainya. Tapi apa kata Allah? Rezeki saya bukan di situ. Pada saat itu saya tidak pernah mengira di balik kegagalan tersebut Allah memberikan suatu hikmah bahwa yang Dia berikan kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Mungkin waktu saya lulus Akabri, saya tidak jadi gubernur. Atau begitu tamat Akabri, saya langsung waktu itu dikirim ke Timur Timur. Dan pernah teman saya mati atau meninggal, gugur dalam perjuangan di Timur Timur. Bisa dirubah ke kamera. Ke Timur Timur. Nah, bagaimana itu bisa kita ambil hikmahnya? Sudah 4 kali berturut-turut, sudah mohon doa kepada Allah SWT, sudah berusaha dan lain sebagainya dan tidak lulus. Coba bayangkan betapa kerja kerasnya saya waktu itu ingin jadi tentara, tapi Allah belum berpihak kepada saya. Dan hikmahnya waktu itu belum saya ketahui. Tetapi pada saat tahun ketiga, saya tidak mau mengambil peluang yang saya tidak mau beresiko bahwa saya harus terus berupaya untuk terus lulus di Akabri. Pada tahun 89, saya tes di Untar, masuk ke real estate. Jurusan real estate, sekarang planologi, D3 real estate. Dan apa yang terjadi? Pada tahun 91 ketika peluang saya di ketentaraan tidak terbuka lagi, saya tahun 91 itu sambil kuliah saya kerja. Kerja ini saya didorong oleh sesuatu yang memang menurut hemat saya harus saya lakukan. Karena saya tidak mau terus berpaku kepada orang tua yang sekalipun, mohon maaf, waktu itu orang tua saya adalah seorang wali kota. Yang pada saat saya kuliah bersama saudara-saudara saya, kami uang makan itu hanya diberi kurang lebih sekitar 75.000 per bulan. Tahun 89. 75.000 per bulan, coba kita berhitung. Cukup nggak ini uang?
Sebelum saya mengetahui apa strategi ayah saya, sehingga dia memberi uang jajan hanya 75.000 per bulan, saya mau sampaikan dulu, uang 75.000 itu cukup nggak untuk 1 bulan? Kita hitung. Dari rumah ke pangkalan bus, naik becak. Itu 300 rupiah. Dari pangkalan bus ke kampus, 100 rupiah. 400. Sarapan pagi, kalau kita berangkat pagi. Teh botol dengan dua kue. Itu kurang lebih sekitar 250. Berapa? 300, 400, 250, 650. Ya, 650. Makan siang 5.000. Lauknya soto daging atau soto ayam. Yang kalau soto dagingnya itu paling cuma isinya 5 potong. Banyak kentangnya, banyak kuahnya. 5.000 berapa? 5.650, ya. Terus pulang sore. Naik bus 100. 5.750. Naik becak 300 lagi sampai rumah. 6.050. Kuliah 24 hari. 24 hari ya. Taruhlah 20 hari lah. 20 hari. Tidak usah 20 hari. Kali saja 10 hari. 60.500. Uang tadi berapa? 75.000. Cukup nggak sebulan? Nggak cukup. Tapi kenapa orang tua kami membatasi seperti itu? Bagi yang tahu, dia akan berusaha. Tapi yang pasti, dengan uang yang segitu, anaknya tidak akan keluar malam. Selesai kuliah. Anaknya tidak akan beli rokok. Anaknya tidak banyak gaya. Dan yang paling penting adalah tidak ada kemanjaan atau memanja-manjakan anak. Justru anak dipacu untuk berusaha bertahan hidup dengan segala sesuatu yang menurut perhitungan orang tua ayah saya waktu itu, dia pasti akan bisa dalam kondisi seperti itu kalau dia tidak hidup berlebih-lebihan. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Saya waktu itu ikut organisasi, ada organisasi paduan suara, organisasi PAUD. PAUD ini Forum Ukhuwah Islam. Terus ada Menwa. Di Menwa kita ada dapat uang jaga. Nah, lumayan uang jaganya. Nah, di Menwa juga, gara-gara di Menwa saya ketemu dengan Ibu Melati. Terus di samping ada tambahan uang jaga, terus kalau mau jalan-jalan misal keluar daerah, ke Bali, ke Medan, bahkan sempat ke luar negeri waktu itu, saya ikut paduan suara. Di paduan suara ini di samping dapat honor, karena kita sering berlomba, kita bisa jalan-jalan kemana-mana gratis. Bisa ke Jogja, ke Bali, dan lain sebagainya. Itu kan bentuk kreativitas. Nah, pada tahun ketiga, saya sudah kerja sambil kuliah. Dan saya pada tahun 92, kalau nggak salah, 92, ya waktu boomingnya real estate, saya sebagai sales, saya pernah mendapat bonus waktu itu, tahun itu, sudah pernah mendapat bonus jumlahnya kurang lebih sekitar 300-an juta. Nah, di saat itulah saya membeli rumah di BSD. Yang seterusnya rumah di BSD saya jual, dan terus rumah jadi berkembang, jadi rumah seperti sekarang ini. Artinya apa?
dalam kondisi yang memang berat, disitulah kita diuji untuk mampu memanage waktu, memanage uang, terus memanage hidup kita. Karena kita pada saat itu dipaksa ataupun terdorong untuk terus berusaha menjalani hidup dalam suasana yang keras ini, sehingga kita ditempa untuk menjadi orang yang berhasil dan orang yang sukses. Bukan berarti saya ingin menunjukkan bahwa saya sekarang sukses. Bagi sebagian orang memang sudah sukses, tapi bagi saya sukses itu akan terus berkembang. Kalau dulu sukses itu adalah mendapatkan suatu pekerjaan, mendapatkan suatu kehidupan yang baik bersama keluarga, sukses di keluarga, sukses di pekerjaan, tetapi sukses bagi saya sekarang itu sangat berbeda pada saat saya masih kerja ataupun pada saat saya kuliah. Kalau sukses sekarang bagi saya adalah bagaimana memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kehidupan masyarakat. Itu sukses. Jadi pengalaman ini mungkin nanti bagi sebagian anak-anak ataupun siswa itu bisa memacu diri kalian. Satu kata kuncinya. Ini berlaku juga untuk para orang tua, termasuk anak-anak sekalian. Jangan terlalu banyak berharap dan bermanja-manja dengan orang tua dari segi memanfaatkan fasilitas. Jadi, keberadaan orang tua, ya, mesti. Tetapi orang tua pun jangan terlalu berlebihan, dan sang anak pun harus berani keluar dari zona aman. Apa itu zona aman? Mendapatkan fasilitas dari orang tua sekalipun orang tuanya mampu. Ini kunci kalau ingin menjadi orang yang sukses. Dan itu awal daripada ilmu entrepreneur yang sangat luas dan sangat kuat. Kalau kita bisa memanfaatkan kondisi dan keadaan tersebut dengan baik, dengan segala keterbatasan kita, tetapi jangan lupa kita terus mengasah pikiran kita untuk terus berinovasi dan berkreatif dengan segala kemampuan dan semangat. Tentunya ini akan bisa merubah energi yang ada di dalam diri kita itu menjadi sesuatu gerakan yang mengarah kepada tujuan yang akan kita capai. Makanya mimpi itu perlu. Mimpi besar itu perlu. Kenapa? Mimpi inilah yang akan mendorong kita. Maksud saya mimpi bukan dalam kondisi tidur. Mimpi dalam kondisi melek. Kita tahu mimpi besar kita. Dan kita sudah dapat berencana dengan segala planning yang ada. Mimpi-mimpi itu harus kita raih dengan segala kemampuan kita. Tentunya mimpi itu dapat kita raih kalau kita terus mendapatkan pengalaman-pengalaman yang terus kita coba dan terus kita lakukan. Dari pengalaman-pengalaman inilah tujuan dan mimpi itu nanti insya Allah akan tercapai. Nah, ini suatu contoh bagaimana jiwa entrepreneur itu memang harus kita mulai dan harus kita lakukan sehingga jiwa entrepreneur ini insya Allah terus dapat diikuti atau mengikuti kita sesuai dengan perkembangan yang ada. Nah, sebaliknya dalam kondisi seperti sekarang, di mana kita menempatkan jiwa entrepreneur kita dalam kondisi pandemi COVID-19? Satu hal yang harus kita lakukan sebagai seorang siswa, jangan menganggap situasi pandemi 19 ini sebagai sesuatu yang menjadi kalian bersantai ria karena belajar di rumah. Justru kalau kalian bisa meng-create-kan diri Anda untuk belajar di rumah dengan tertib dan disiplin yang tinggi, peluang-peluang Anda untuk terus melakukan sesuatu dalam menambahkan ilmu dan menambahkan kemampuan kalian itu
akan lebih banyak kalian dapat. Tapi selama kita betul-betul dapat mengelola hati kita dengan baik dan benar. Tapi banyak sebagian orang dan banyak orang yang sangat kita sayangkan, para siswa belum dapat memanfaatkan situasi ini dengan sebaik-baiknya. Saya ambil contoh. Karena saking santainya, belajar di rumah ya tinggal belajar saja. Dia tidak pernah mau mengikuti kata hatinya untuk menjadi orang yang lebih baik, belajar dengan baik dalam kondisi yang seperti ini. Santai. Dalam pikirannya tidak ada yang mengawasi, orang guru di kelas, saya di rumah. Nah, dia bisa saja melakukan sesuatu hal yang tidak diketahui oleh gurunya, bahkan dia tidak belajar. Nah, sikap-sikap seperti ini tentunya pasti ada di setiap benak orang. Tapi disinilah kita diuji. Bagaimana kita mau ataupun memposisikan diri kita untuk menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Karena sukses itu dia tidak bergantung kepada orang lain. Sukses diri Anda bergantung daripada usaha Anda. Sukses diri Anda tergantung mimpi Anda. Kalau mimpi Anda baik atau besar, insya Allah dengan segala daya dan upaya dan semangat serta kedisiplinan itu akan kalian raih. Tetapi kalau misalnya kita sudah membiasakan diri kita dengan santai, berlaku tidak jujur, menganggap sesuatu hal yang sepele saja, nah ini tentunya bukan seseorang yang memiliki jiwa entrepreneur yang baik. Tapi insya Allah para siswa sekalian, saya sangat yakin kepada kalian semua, karena di umur-umur 16, 15, 16, 17, kalian pasti akan mencari jati diri kalian. Saya yakin dengan kondisi yang ada seperti ini, tidak lantas dapat merubah ataupun membuat diri Anda menjadi sosok yang lemah, tapi saya sangat yakin kalian akan bisa keluar keluar menghadapi tantangan yang ada di masa seperti sekarang ini. Insya Allah itu kalian akan berhasil. Berikutnya, slide berikutnya, itu tadi sekedar contoh kalian bagaimana kita melakukan sesuatu dengan lebih baik. Ini ada beberapa faktor-faktor keberhasilan dalam usaha kita, terus yaitu misalnya kemampuan yang kerja keras seperti yang saya sampaikan tadi sebagai contoh kami waktu masih muda, terus perjuangan yang tidak mengenal lelah. Bayangkan kalau misalnya dalam kesehari-harian dengan segala keterbatasan, bukan keluhan yang kita tonjolkan, tetapi bagaimana kita melatih diri kita untuk berpikiran jernih, menjadi orang yang lebih siap, lebih tertantang, dan dapat keluar daripada permasalahan yang ada. Terus kesediaan menghadapi berbagai kemungkinan buruk, kemungkinan baik, dan lain sebagainya. Terus menggunakan proses pikir yang positif. Ini sangat perlu dikedepankan, dan ini adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan. Proses pikir positif ini harus dikembangkan, karena orang yang berpikir positif itu dalam jiwa dan tubuhnya itu akan banyak sel-sel yang positif, sehingga sel-sel yang positif ini akan berubah menjadi energi yang positif juga, sehingga energi positif ini adalah sebagai modal kekuatan kita untuk terus menjadi orang yang happy, orang yang senang, karena dia selalu berpikiran positif,
Dan betul-betul kita harus melatih diri kita, jangan kita bersentuhan dengan pikiran-pikiran yang negatif. Karena pikiran-pikiran yang negatif inilah yang dapat merusakkan tatanan hidup kita, karena pikiran negatif ini adalah pikiran yang sangat buruk, yang memang harus kita singkirkan. Disinilah awal daripada suatu penyakit, iri, dengki, sirik, tidak jujur, dan lain sebagainya. Nyalah orang terus. Nah, ini kalau sudah begini, susah. Maka langkah berikutnya itu jauhkan proses pikiran negatif. Kalau misalnya mudah, ketika itu dalam hati kecil kita mengatakan ini dosa, itu udah pikiran negatif. Nah, jauh-jauhkanlah dari pikiran negatif. Supel dalam bergaul, ini positif. Ya, supel dalam bergaul, tapi harus tahu diri. Ya, insya Allah kalau orang supel dalam bergaul ini pikirannya positif terus. Nah, terus yang berikutnya adalah yakin akan pekerjaan yang dilakukan. Jangan ragu dan harus segera mulai langkahnya. Jangan bikin perencanaan terus tanpa pernah mau melangkah. Takut-takut melangkah, ujung-ujungnya tidak melangkah. Kalau dia tidak melangkah, dia tidak pernah memulai. Jadi pesan saya, salah satu faktor keberhasilan itu adalah yakin akan pekerjaan yang dia lakukan dan lakukan langkah pertamanya. Karena setelah langkah pertama ada, pasti akan ada langkah kedua. Dan langkah ketiga, langkah keempat, dan seterusnya. Tetapi jangan sebaliknya. Anda terus membuat perencanaan tanpa melangkah. Terus membuat perencanaan. Terus ketakutan untuk memulai. Terus merubah perencanaan. Ujung-ujungnya peluang tersebut diambil oleh orang. Ya, ini faktor-faktor keberhasilan kita untuk berusaha yang menjadi bagian daripada entrepreneurship. Nah, ini contoh-contoh orang-orang yang berhasil. Ya, kalau boleh mencontoh orang-orang yang berhasil, tetapi jangan terus memfotokopi apa yang dia lakukan. Karena kebanyakan nanti kalian beranggapan, wah memang dia sudah berhasil, orang tuanya kaya. Oh, dia memang berhasil, orang tuanya dulu seperti itu. Oh, dia berhasil karena didukung oleh teman-temannya. Jangan berpikiran seperti itu. Bahwa yang ingin saya sampaikan di sini, keberhasilan Anda adalah dari diri Anda sendiri, bukan karena pengaruh orang lain. Ya. Kelebihan entrepreneurship, kalau kalian sudah mendapat ini, saya yakin dan percaya kalian akan menjadi orang yang sukses dan berhasil. Kalian tahu apa mau kalian. Kalian bisa merumuskannya. Kalian bisa merencanakannya dan menentukan program batas waktunya untuk dicapai. Jadi dibuat perencanaan, tahu membuat perencanaan. Bagaimana baiknya suatu pekerjaan ataupun bisnis yang akan digeluti. Berpikir lebih teliti dan berpandangan kreatif dengan imajinasi yang konstruktif. Ini penting dan tidak jauh entrepreneur ini adalah daripada inovasi, kreatif, dan kemampuan yang tinggi. Terus siap mental untuk menyergap dan menciptakan kesempatan, serta siap mental untuk kesiapan kompetisi. Ya, harus terbiasa betul. Harus terbiasa betul dengan hal-hal yang akan menjadi tantangan kita. Membiasakan diri dengan sikap mental positif, maju dan selalu bergairah dalam setiap pekerjaan. Membiasakan dengan membangun disiplin diri. Kalau orang sudah disiplin, tentunya hal-hal yang positif seperti menabung, memanage waktu, memanage uang, dan memanage diri kita, itu akan menjadi suatu kebiasaan nantinya. Selalu menarik pelajaran dari kekeliruan, kesalahan, dan pengalaman pahit. Maka jangan pernah merasa salah. Salah biasa, kurang biasa, tetapi jangan selalu sering salah. Kalau selalu sering salah, berarti ada sesuatu yang keliru. Ya, jadi salah itu dianggap sebagai pengalaman, kesalahan tersebut diperbaiki, selanjutnya maju ke depan, sehingga nanti kesalahan-kesalahan tersebut dapat
untuk selanjutnya diminimalisir dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya menguasai kemampuan menjual, memiliki jiwa kepemimpinan, kemampuan memperhitungkan risiko, dan mengamalkan Pancasila ini mutlak. Apalagi kita hidup di Indonesia ini Pancasila, terus tapi yang paling penting ada agama ya. Insya Allah dalam pembelajaran agama, insya Allah itu akan ditambah lagi dengan Pancasila, wah hasilnya akan sangat luar biasa. Kalau misalnya menyadari bagaimana kita membuat planning, master plan, terus teamwork dan segala macam, itu tentunya akan terbentuk dengan sendirinya ketika kita sudah memiliki jiwa kepemimpinan. Sama halnya dengan entrepreneur, karakter kepemimpinan ini juga tidak jauh lebih daripada pengalaman seseorang. Seseorang menjadi seorang pemimpin tidak serta-merta dia karena kemampuan ilmu, tetapi pengalaman juga sangat mendukung. Terus mampu memusatkan perhatian terhadap setiap tujuan dan tangguh menghadapi persaingan. Berkepribadian menarik, seni berbicara dan seni bergaul itu sama akan terasah ketika kita sering tampil dan sering melakukan suatu kegiatan, tentunya kembali lagi kepada pengalaman-pengalaman. Jujur, bertanggung jawab, ulet, tekun, dan terarah, sudah pasti. Memperhatikan kesehatan diri, sangat pasti. Apalagi dalam pandemi COVID-19. Anda sehat, dan yakinkan juga orang di sekitar Anda sehat. Makanya, dalam pandemi COVID-19 ini, bagaimana kita memanage diri kita untuk terus sehat, karena dengan kesehatan tersebut, imunitas diri kita akan kuat, dan terus dengan kekuatan imunitas itu akan dapat melawan virus yang ada di dalam diri kita. Yang berikutnya adalah percaya dan bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, untuk mendapatkan ridhonya, beriman dan memperhatikan hukum-hukum alam maupun hukum-hukum yang berlaku sebagai pedoman hidup kita. Berikut etos kerja. Ini tentunya terus saling berulang dan berulang terus apa hal-hal yang menjadi etos kerja bagi orang-orang yang berhasil, seperti memiliki kepribadian unggul, mampu mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri, mempunyai keahlian khusus, tentunya dengan keterampilan-keterampilan yang terus diasah, dan kemampuan dan kesediaan untuk terus bekerja keras, memiliki kekayaan yang berupa kekayaan mental, spiritual, dan material. Jadi uang tidak serta-merta kekayaan yang memang diperlukan, tetapi di sini kekayaan spiritual dan kekayaan mental itu juga sebagai pendamping kekayaan material yang kita miliki. Banyak uang, kalau tidak didukung dengan kekayaan spiritual, uang tidak akan berarti apa-apa. Karena ketika uang menguasai Anda, menguasai kalian, kalian akan menjadi orang yang tamak, tidak bisa berbagi dengan orang lain, ditambah lagi dengan mental yang tidak siap, kekayaan itu akan lenyap dengan segera. Terus berikutnya, mengenali dan memperhatikan hambatan yang ada dan hambatan yang akan mungkin terjadi. Nah, yang terakhir ini, inovasi dan kemampuan beradaptasi adalah kunci dalam mempertahankan usaha di tengah kondisi yang tak terduga dan tak menentu seperti saat ini. Inilah kunci daripada entrepreneurship. Ketika Anda berhasil dan mampu beradaptasi, itulah kunci di mana kita bisa mempertahankan diri kita, sehingga kita betul-betul dapat menjadi seorang entrepreneur yang diandalkan. Ini kira-kira yang akan saya sampaikan dan sudah saya sampaikan. Terakhir ada kata-kata kunci, kata-kata penyemangat. Anda tidak bangun pagi hanya untuk menjadi manusia biasa.
Harus dipahami ini. Ya, Anda tidak bangun pagi karena hanya untuk menjadi manusia biasa, tetapi Anda bangun pagi untuk menjadi orang yang luar biasa. Jadi biasakan setelah subuh, mandi, subuh, langsung bekerja. Apa yang bisa dikerjakan di rumah, kerjakan. Karena itu akan menjadi suatu kebiasaan kita nantinya. Saya pernah ber-WA dengan seorang bisnismen, bukan muslim, tetapi dia jam 4:30 sudah bangun. Dan saya WA dia itu jam 4:15. Saya kaget ketika dia membalas WA saya pada saat jam 4:16. Artinya apa? Dia sudah siap bekerja. Dan ternyata bangun paginya itu sudah menjadi suatu kebiasaan dia sejak dia kuliah. Dan sampai sekarang dia terbiasa bangun pagi dan mulai bekerja dari jam 5 pagi. Ya, 4:30 dia olahraga, terus dia mandi dan siap bekerja. Jam 5 itu dia sudah tetap di rumah, tetapi dia sudah bekerja. Bayangkan. Jadi kata-kata, Anda tidak bangun pagi hanya untuk menjadi manusia biasa. Tapi Anda itu harus bangun pagi karena Anda akan menjadi manusia yang luar biasa. Yang kedua, sukses bukanlah pemberian. Sukses itu didapat. Artinya, sukses itu karena diri Anda, bukan dari orang lain. Dan tidak ada suatu kesuksesan itu diberikan oleh orang lain. Sukses itu karena diri Anda. Bagaimana Anda memanage segala sesuatu yang ada di dalam diri Anda, termasuk memanage lingkungan Anda, maka Anda akan tergolong menjadi orang yang sukses. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jika mimpi Anda tidak membuat Anda seram, maka mimpi Anda tidak cukup besar. Jadi kalau mimpi, ini mimpi bukan mimpi dalam kondisi tidur ya, tapi mimpi kita dalam kondisi yang sadar, kondisi mata melek, kita berangan-angan sesuatu yang besar, sesuatu yang seram. Kalau belum seram, dia tidak besar. Jadi mimpilah Anda untuk menjadi orang yang hebat, orang yang sukses, dan jangan lupa di dalam mimpi Anda ada banyak orang yang sangat bergantung kepada Anda. Artinya, kesuksesan Anda itu akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Karena seorang entrepreneur, dia tidak akan berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi dia berpikir untuk orang lain, karena dia merupakan suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan bagi seorang entrepreneur ketika dia dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Dalam suatu hadis, khairun nas anfa'uhum min nas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dapat memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Semoga kita semua yang mendengar dan bagi saya juga sendiri dengan apa yang kita sampaikan ini dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Dan pada saat bulan Ramadan ini saya mengingatkan mari kita berbuat bersama-sama untuk orang banyak, memberikan manfaat bagi orang banyak. Semoga kita tergolong dalam orang-orang yang selalu diridhoi oleh Allah SWT dan kita terus dapat menjadi orang-orang yang sukses dalam lindungan Allah SWT dan tetap beriman dan terus bersemangat untuk menjadi orang yang baik, orang yang berhasil. Terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan kesempatan yang sangat berharga ini dapat betul-betul memberikan manfaat dan menjadikan pandangan
bagi kalian pelajar yang sebentar lagi akan lulus dan masa kelulusan yang pernah yang dapat kita kenang sehingga kita dapat mengambil suatu hikmah yang insya Allah hikmahnya baik, tinggal bagaimana kita mengambil peluangnya, dan mudah-mudahan kondisi ini kita berdoa bersama-sama tidak terjadi dalam waktu yang lama. Selamat dan sukses kepada siswa semua. Harapan kami Anda akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, dan sangat senang saya dapat memberikan pembelajaran dari streaming ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang kami hormati, yang kami banggakan, tadi kita sudah mendengar paparan Pak Gubernur ya berkaitan dengan materi entrepreneur. Ini yang luar biasa yang langsung disampaikan langsung oleh Pak Gubernur pada kita semua. Mudah-mudahan ini memberikan penghargaan, pembelajaran yang memberikan motivasi pada para siswa semua, apalagi para siswa sekarang sudah kelas 12, sebentar lagi akan meninggalkan bangku pendidikan di SMA, SMK, MA, dan saya harapkan kepada seluruh siswa dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dan pada kesempatan ini tidak berlebihan saya menyampaikan bahwa tanggal 2 nanti adalah pengumuman kelulusan tahun pelajaran 2019-2020 melalui online, dan diharapkan pada siswa tidak ada ngumpul ataupun berkumpul, kemudian melaksanakan konvoy, kemudian melaksanakan yang lain-lain. Karena kita sekarang masih suasana kondisi mewabahnya COVID-19 ini, kita harus bisa bahwa kitalah orang yang peduli terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat Bangka Belitung. Jadi kepada para siswa semua, jadilah contoh kita di masyarakat, di keluarga kita, dan untuk itu kepada siswa semua saya harapkan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan saya sampaikan bahwa pemerintah provinsi, ya Pak Gubernur kita ini di tahun 2020 ini, tahun akademik 2020, ini juga memberi kesempatan bagi siswa yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya yang dibiayai oleh anggaran APBD, itu khusus untuk wilayah Bangka Belitung, jadi perguruan tinggi yang ada di Bangka Belitung. Prioritas pertamanya adalah anak yatim piatu, kemudian yang kedua adalah anak yatim, yang ketiga baru dari keluarga tidak mampu. Karena
Kemudian syarat berikutnya memiliki kartu keluarga dan KTP Bangka Belitung. Ini hanya untuk kuliah yang ada di Bangka Belitung para siswa semua. Kemudian untuk kuliah yang di luar, kita belum tahu ini karena kondisi seperti ini, kita sebetulnya sedang mempersiapkan untuk kuliah di UNY itu sebanyak 13 untuk calon guru SMK. Calon guru SMK. Kemudian juga kita nyiapkan ke IPB, kalau saya tidak salah ada tahun ini, 2 perguruan tinggi ini kita siapkan untuk tahun 2020 ini. Cuma karena kondisi COVID ini kita masih bagaimana untuk menyikapi ini untuk persiapan kita melaksanakan seleksi yang biasanya seleksinya dilaksanakan di Bangka Belitung. Tahun ini kita belum tahu nanti sambil kita melihat perkembangan yang lebih lanjut. Ini apakah para siswa ada yang ingin yang melalui Pitkon ini, ada yang mau bertanya, kami beri kesempatan. Kita silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Angkat tangannya. Kalau tidak ada, mungkin pertemuan ini kita cukupkan sekian. Saya, Pak. Ada? Baik. Saya, Pak. Silakan. Silakan. Sebut nama, kemudian asal sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vinika Triandita. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Togwali. Saya ingin bertanya mengenai pendidikan dan entrepreneur. Kami kan di akhir SMA dan akan melanjut kuliah. Bagaimana kiat-kiat memprioritaskan antara pendidikan dan mengembangkan entrepreneur saat kuliah nanti? Yang mana saat kuliah nanti pastinya jadwal dan kuliah akan padat seperti tugas-tugas dan praktik lapangan. Bagaimana agar pendidikan dan entrepreneur bisa berjalan bersama? Terima kasih. Baik, Pak Gub masih bergabung enggak ya bersama kita ya? Pak Gub masih bergabung enggak? Nanti kalau Pak Gub bergabung, Pak Gub yang jawab. Nanti dulu, coba kita cek Pak Gub masih bergabung. Nah, paling tidak gini, para siswa yang berbahagia, ya, kita kalau kurikulum SMA, kurikulum yang mempersiapkan siswa untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan kurikulum SMA ini kurikulum yang mempersiapkan siswa siap bekerja, siap trainer. Cuma sekarang peluang untuk menjadi entrepreneur atau wirausaha tidak hanya oleh siswa-siswa SMK, tapi pada semua siswa, pada siapapun, ya, peluang itu diberikan. Ada yang siswa sambil kuliah, sambil bekerja. Ada yang siswa sambil kuliah, sambil berbuka usaha, ataupun berwirausaha. Ini peluang bagi siapapun. Karena kita tidak semua orang bisa, karena rata-rata ada pengen jadi PNS, mau jadi polisi, mau jadi apapun, itu terbatas. Tapi peluang untuk menjadi wirausaha, itu bebas.
peluang itu dimiliki oleh siapapun, ya. Dan dimanapun, tergantung kita, seperti disampaikan Pak Guru. Ya. Mari saya mengajak para siswa bermimpi yang hebat, bermimpi untuk menjadi orang hebat. Itulah motivasi. Ya. Nah, kepada semua siswa, kita harapkan bahwa kalau yang SMA, yang melanjutkan pendidikan, yang SMK juga, yang mau melanjutkan pendidikan, ini peluang terbuka untuk siapapun. Karena kita tren di Bangka Belitung untuk SMK ini, yang masuk sebagai pekerja formal maupun non-formal itu terbatas. Ya. Pengangguran bertambah kalau tidak buka usaha sendiri. Sedangkan yang melanjut pendidikan di SMK ini ada tren di Bangka Belitung ini nambah dari tahun ke tahun, jumlahnya terus meningkat. Nah, kita harapkan bahwa anak-anak SMA, SMK, dan MA tamat di Bangka Belitung ini kita harapkan dapat melanjut. Ya, dapat melanjutkan pendidikannya tidak hanya di Bangka Belitung. Nah, yang di Bangka Belitung saya katakan tadi yang tidak mampu, silakan nanti terus melanjutkan ke pendidikannya, nanti kita memberikan kuota ke beberapa perguruan tinggi yang ada di Bangka Belitung ini. Ya, semua perguruan tinggi di Bangka Belitung ini kita berikan kuota untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah Provinsi Bangka Belitung dari Pak. Bagi kita pendidikan. Tapi peluangnya, saya sampaikan kuota kita terbatas, tapi ini kami biayai sampai selesai sudah memberikan kepada kurang lebih 1.240 mahasiswa se-Bangka Belitung. Ya, jadi kepada siswa, terutama saya katakan tadi, pertama adalah anak yatim piatu, agak kurang mampu secara ekonomi, dan ini yang ketiga, ini kuotanya sangat sedikit, karena yang prioritas kita adalah yatim piatu. Ini berasal dari Bangka Belitung semuanya. Jadi peluang ini memberikan kesempatan bagi anak-anak semua untuk melanjutkan pendidikan. Mungkin ini jawaban, mungkin apa namanya, masih ada 3 menit lagi. Silakan, mungkin satu pertanyaan lagi. Silakan dari SMK 5. Silakan. Tapi bukannya yang nanya. Iya, ada ngapa kalau 这个会水好累。 Silakan. SMA Negeri 3 nggak ada suaranya, Pak. Ya, nggak ada suaranya. Ya, Pak. Yo, silakan. Saya Aryo Dwi Pangga dari SMA Negeri 3 Pangkal Pinang, Pak. Jadi, saya sekarang keterima jalur SNMPTN di Universitas Negeri Yogyakarta. Ya. Nah, di sini saya ingin bertanya, ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, kemarin saya dengan teman saya ini mengikuti lomba PCTA yang membuat inovasi baru. Dan ide kami itu yaitu membuat minyak rayo yang kami beri nama minyak rayo, Pak. Ya. Nah, minyak rayo ini kemarin alhamdulillah mendapat juara 2 tingkat provinsi, Pak. Ya. Dan sampai sekarang kelanjutan dari proses minyak kami itu belum ada, Pak, dari pihak provinsi. Jadi kami ingin bertanya apakah ada kelanjutan dari minyak kami itu ya bisa diproduksi atau bisa dapat kelanjutan dari provinsi gitu, Pak. Sekedar informasi gini, Pak.
Urusan kau sendiri. Ya Pak, sekedar informasi minyak kami itu sebagai Silakan terus. sebagai minyak antioksidan Pak, yang mengandung antioksidan yang tinggi, sehingga saat itu juga kami bisa menyebutnya sebagai minyak untuk yang mencegah kanker Pak. Selain kanker, banyak sekali penyakit-penyakit yang dapat dicegah dari minyak kami ini Pak. Nah, dari situ, dari lomba itu sampai sekarang, belum ada kelanjutan dari pihak provinsi untuk minyak kami ini Pak. Nah, itu pertanyaan pertama, bagaimana kelanjutan minyak inovasi kami ini, Pak. Yang kedua, jadi di sekolah kami ini ada yang keterima di UNY, Pak. Dan orang yang kurang mampu, Pak, sehingga apakah bisa mendapat beasiswa kuliah di UNY gitu, Pak. Ada 2 orang, Pak. 2 orang itu yang keterima di SNMPTN, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris yang pertama, yang kedua jurusan Bimbingan Konseling, Pak. Baik, saya jawab ya. Ya, Pak. Jadi untuk yang pertama, yang untuk minyak ini nanti coba berkoordinasi ke UMKM. Jadi kita kemarin PCTA ini kerjasamanya kemudian koordinasikan dengan UMKM untuk mengembangkan hasil produk siswa yang tidak hanya dari SMK SMA 3 tapi juga banyak dari ini bukan dari dinas pendidikan. Enggak deh, Bu. Enggak ada lagi suara. Ya, kalau misalnya melalui SPTN ini untuk anak-anak yang tidak coba nanti koordinasi dengan dinas pendidikan karena kita mendata nanti yang disampaikan kepada pendidikan untuk ke UNY-nya proses seleksinya ini melalui kita. Seleksinya melalui dinas pendidikan, persyaratannya dari dinas pendidikan semua. Ya. Dan ini khusus untuk jadi guru, ini harus ada surat pernyataan dari kita. Dan jurusannya bukan untuk yang SMA, bukan umum, kita untuk produktif. Guru produktif. Guru produktif ini guru untuk ngisi yang ada di SMK. Oke. Jadi guru-guru, calon guru SMK. Jadi tidak semua guru, ya, hanya khusus untuk calon guru vokasi. Ini yang kita biayai dari dinas pendidikan, ya. Kita butuh sekarang teknik mesin, ya. Kita butuh sekarang yang untuk apa namanya seperti di SMK 5 untuk farmasi. Kita butuh mungkin yang di SMK 3 misalnya untuk kewirausahaan apa namanya pariwisata. Nah, jadi kita apa namanya kompetensi yang kekurangan guru di Bangka Belitung khusus untuk guru-guru produktif, ya. Jadi bukan di guru-guru yang bersifat umum. Jadi kita sudah menentukan di sini kompetensinya, ya, guru-guru ataupun calon guru SMK yang akan kita seleksi. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, oke. Ada yang ditanya lagi, Bu? Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Oke, Pak. Terima kasih jawabannya, Pak. Ya. Ya, Pak. Oke. Mohon doa restunya ya, Pak. Semoga lancar. Amin. Ya, Pak. Terima kasih. Baik.
Baik, para siswa semua yang kami banggakan, terima kasih telah mengikuti pembelajaran bersama Pak Gubernur. Mudah-mudahan pembekalan yang disampaikan Pak Gubernur ini bisa menambah pengalaman, bisa menambah wawasan kita untuk menjadi entrepreneur yang sejati. Oke, para siswa semua, Bapak Ibu mungkin yang ikut program ini, kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir bersama siswa. Selamat siang, kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.